Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada saat ini dengan saya, Pendeta Gerald Lintong, Pendeta Jemaat Gemim Ebenezer Kombi untuk sekarang ini. Dan pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membicarakan, membahas, merenungkan, memikirkan, merefleksikan bagian Alkitab dalam Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk merenungkan bagian ini, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, tolonglah kami dalam pembacaan, perenungan firman Tuhan Allah, supaya pikiran kami yang terbatas ini, kesanggupan kami yang juga sangat terbatas ini, diperlengkapi Tuhan, dikuduskan Tuhan, untuk dimampukan untuk membaca, mendengar, memahami firman Tuhan Allah. Dan kami pun tunduk, berserah, berlindung di dalam kuasa-Mu, Tuhan Allah satu-satunya penguasa kehidupan ini, supaya segala gangguan, segala macam hal yang akan merintangi tidak akan menjadi sesuatu yang kemudian betul-betul menjadikan pelayanan ini terbatasi ataupun gagal. Kami mohonkan semua ini Bapa di sorga, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikian sabda Tuhan, saudara-saudara. Dan perenungan ini adalah bagian juga dari perenungan Gereja Masih Injil di Minahasa untuk 1 minggu berjalan ini. Saya mau menyampaikan ini walaupun mungkin sebagian besar yang membutuhkan pedoman ataupun pembanding untuk direnungkan, yang mungkin sudah lewat ya, untuk kebutuhan kemarin hari Minggu ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba menyampaikan ini karena segala kesibukan yang ada tidak sempat membuat renungan lebih awal. Tapi biarlah ini juga menjadi bahan berkat ya bagi saudara-saudara yang rindu dengan sabda Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya pasal 44 ini adalah bagian dari kalau para ahli sejarah ya, para teolog yang membidangi tentang biblika atau kajian Alkitab, dan juga di dalamnya tentu bicara tentang sejarah Alkitab, maka mendapati bahwa banyak yang sepakat bahwa
Yesaya ini terbagi 3 ya. Ada bagian pertama yaitu ketika Yesaya bernubuat, menuliskan, mengirim surat ini ataupun tulisan ini ketika bangsa Israel belum di pembuangan ya. Kemudian ada bagian kedua di mana Yesaya berbicara, berkhotbah, menulis ya, menyampaikan firman Tuhan ketika bangsa Israel sudah ada di pembuangan Babel pada waktu itu yang kita sedang baca. Ini pasal 44 ini termasuk tulisan di mana bangsa Israel sudah berada di pembuangan Babel, dan nanti ada tahap ketiga yaitu ketika bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan, sudah ada di Yerusalem. Karena itu Nabi Yesaya ini adalah satu nabi yang juga luar biasa karena dia hidup di 3 era ini ya, menyaksikan 3 masa ini ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab Yesaya pasal 44 ini, saya kira perlu kita melihat juga pasal 43 ayatnya yang pertama. Di sana juga dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi di pasal 43 ayat 1 memang sudah ditegaskan oleh Tuhan siapa bangsa Israel itu. Siapa Allahnya bangsa Israel itu adalah Tuhan yang menebus, Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu ditebus ya dengan sesuatu yang tidak murah ya, karena di sana Allah mendeklarasikan, Allah dalam tanda kutip Allah mempertontonkan, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, dan itu hanya dilakukan terhadap bangsa yang dikasihinya, umat pilihan ya pada waktu itu ya, umat pilihan yang ditebus dari Mesir dengan tangan yang teracung. Itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang murah. Kalau boleh saya mau bandingkan, mau mengatakan Tuhan, kalau Tuhan boleh berucap lebih jauh lagi, dia mau mengatakan waktu kamu di Mesir itu jangan dikira itu ditebus dengan hal yang murah itu ya. Kalau dalam perbandingan bahasa imajinasi dalam dunia perfilman boleh mengatakan begini, banyak energi, banyak kekuatan gitu ya yang sudah kulakukan untuk membawa kamu keluar dari Mesir, untuk menaklukkan Firaun dari tanah Mesir, di tanah Mesir itu ya. Banyak tuh kekuatan Tuhan yang luar biasa itu dilakukan di sana. Ini sehingga bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan gitu ya. Memang yang dipilih, dituntun, kemudian dibentuk, dipersiapkan luar biasa, sehingga bangsa ini adalah bangsa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri dan menjadi kepunyaan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa jangan takut. Nah, jangan takut ini juga mengarah kepada kondisi mereka pada waktu itu di tanah perbudakan, di tanah pengasingan kalau boleh, tanah pembuangan ya, di Babel ya. Karena situasi pada waktu itu tentu tidak baik-baik saja. Namanya juga bangsa jajahan, umat jajahan yang bahkan bukan di tanah sendiri, bahkan diangkut ya, dan hidup di tanah penjajahan yang tentu tidaklah mudah pada waktu itu, saudara-saudara. Kondisinya, budayanya, politiknya, ekonominya sungguh sesuatu yang tentu tidak enak. Mau digambarkan pun agak terlalu sulit situasi pada waktu itu ya. Saya mau katakan bahwa memang situasi pada waktu itu benar-benar bangsa Israel dalam kondisi membutuhkan pertolongan Tuhan dengan perbuatan Tuhan yang ajaib untuk membawa mereka segera keluar dari tanah perbudakan. Yang membuat bangsa Israel pada waktu itu terpuruk bukan hanya soal fisik mereka, bukan hanya tekanan fisik ya, artinya mereka diperlakukan sebagai budak, kerja paksa dan lain sebagainya, dibatasi hak-hak mereka. Tapi juga ada beban mental ya, beban spiritual, karena bangsa pilihan kok diangkut begitu ya, bahkan keluar dari tanah mereka sendiri, mereka seperti kehilangan perlindungan ya. Tanah kebanggaan mereka, kota kebanggaan mereka, jadi pusat penyembahan di mana Allah hadir, itu kan telah ditaklukkan. Itu secara spiritual mereka benar-benar hancur pada waktu itu, sehingga dalam kondisi di pembuangan ya tentu
ada saja orang-orang yang mulai kemudian berkompromi dengan ajaran-ajaran, dengan penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu, ya. Dan rupa-rupanya pasal 44 bacaan kita ini adalah itu sudah mendekati fase akhir di masa pembuangan, sehingga generasi pertama itu sudah mulai habis. Yang tersisa adalah generasi-generasi yang lahir di Babel, ya, pada waktu itu, karena kita tahu sama 70 tahun, ya. Tentu saja ada generasi-generasi yang lahir di Babel atau yang masih kecil-kecil, kemudian mereka sudah tumbuh besar, tumbuh dewasa, dan tidak mengenal lagi, ya, tidak mengenal lagi sebagaimana leluhur mereka, orang tua mereka mengenal Tuhan Allah, gitu, ya. Karena batasan-batasan yang membuat mereka tidak leluasa untuk berbicara tentang siapa Allah mereka. Sehingga generasi kedua ini, kalau boleh dikatakan sisa-sisa Israel di tanah pembuangan ini yang akan segera Tuhan bebaskan untuk kembali ke pembuangan, maka perlu ada sebuah penegasan, perlu ada sebuah meneguhkan kembali keyakinan mereka, membuka pikiran mereka kembali, ya, mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan Tuhan hadir lewat pernyataan-pernyataan yang seperti ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, cara Tuhan ini kembali seperti itu, seperti pada masa-masa itu, ya. Tuhan kembali mau menyatakan kepada generasi kedua, barangkali kedua, ketiga yang ada di Babel pada waktu itu, orang-orang Israel, untuk mengingatkan bahwa jangan terpengaruh, jangan terperdaya, jangan ikut, ya, jangan jadi sama dengan orang-orang di Babel yang menyembah berhala. Nah, karena kalau kita baca pasal 44 ayat 9 sampai 20 itu malah lebih tegas dikatakan kebodohan-kebodohan terhadap penyembahan berhala, ketidakbergunaan, ketidakberdayaan patung-patung buatan itu, karena pada akhirnya nanti memang Tuhan akan mempertontonkan kuasanya lagi di Babel, gitu, ya. Ketika Tuhan memakai Raja Kores untuk membebaskan orang-orang Israel dari Babilonia, dari tangan Nebukadnezar, itu kan, bebaskan patung-patung penyembahan itu dihancurkan, gitu, ya. Dan orang Israel akhirnya diizinkan pulang. Bahkan kalau orang lihat, ya, bacaan kita di sini, saudara, ketika dia katakan, kalau kita lihat dalam pasal 44 itu ayatnya, dari ayat yang ke-9 itu kan dikatakan begini: penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengerti apa-apa, oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Nah, siapakah yang membentuk ilah dan menuang patung yang tidak memberi faedah, ya? Sesungguhnya pengikutnya dan seterusnya, tukang besi yang membuat itu kan orang-orang juga, manusia juga yang buat, gitu, ya. Dan patung-patung itu tidak ada kuasa, tidak berdaya, bahkan mereka akan diseret, mereka akan diangkut patung-patung itu dan dibuang, diinjak-injak orang. Itu maksudnya ketika Tuhan mengatakan. Sehingga dia katakan dengan tegas pada ayat yang pertama itu, ya, ayat yang pertama, saudara, ya, sebelum masuk kepada ayat yang pertama, mari kita lihat juga pasal 43 ayatnya yang ke 27 dan 28. Nah, ini Tuhan, mengapa kemudian ada penegasan pada ayat 1 pasal 44? Karena pada pasal 43 ayat 27-28 ini sangat jelas, ya. Sangat jelas kenapa sih kok mereka sampai harus ada di pembuangan, gitu, ya. Kenapa mereka seperti dilupakan Tuhan, gitu, ya. Ini Tuhan sekedar mau mengingatkan kepada generasi kedua, ketiga pada waktu yang ada di Babel, para orang-orang yang sebenarnya tidak sempat menyaksikan dengan mata sendiri kejahatan, keburukan, keberbrokan leluhur mereka, tua-tua mereka yang mereka lakukan di Yerusalem, yang kemudian mengakibatkan Yehuda ini kemudian diangkut ke pembuangan. Sehingga ada pernyataan-pernyataan ulang, ya, atau katakanlah Tuhan mau buat supaya para orang-orang pada waktu itu yang ada di Babel mengetahui, oh, seperti ini ternyata kejahatan. Itu sebutkan begini, pasal 43 ayat 27-28. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi ini penyebab, ya, penyebab sehingga mereka dibuang ke pembuangan, ya. Jadi aku terpaksa. Ini ungkapan antropomorfis, ya, dalam diri Allah, menggambarkan supaya mengerti bahasa Allah, maka dia menggunakan bahasa manusia ataupun sentimen kemanusiaan, gitu, ya. Perasaan dari sudut pandang manusia, dia pakai bahasa ini. Aku terpaksa
Ini untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Sangat mengasihi, karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, di pasal 43 ayat 1 gitu ya, tentang bagaimana Allah mengasihi bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel itu adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga pada ayat 28 pasal 43 dikatakan dengan bahasa begini, aku terpaksa. Apa yang membuat Tuhan terpaksa? Gitu ya, karena terpaksa dalam arti akhirnya, kalau boleh mau bilang, akhirnya. Ya, mau apa lagi begitu? Tidak ada cara selain menghukum. Tidak ada cara untuk menyadarkan. Nabi-nabi sudah berbicara, ya. Utusan-utusan Tuhan sudah dikirim untuk mengingatkan supaya bertobat, supaya kembali, supaya menyembah Tuhan, supaya bergantung kepada Tuhan. Jangan membangun relasi politik dengan kerjasama bergantung kepada bangsa-bangsa asing, kerajaan-kerajaan asing, mencari perlindungan ke Mesir dan lain sebagainya. Itu kan yang membuat Tuhan marah pada cerita-cerita sebelumnya, ya. Sehingga dia katakan, aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa, ya. Jadi pemimpin-pemimpin tempat kudus di mata Tuhan najis, tidak lagi dianggap sebagai orang-orang yang layak. Makanya doa-doa mereka, permintaan mereka tidak didengar karena najis. Kan tidak ada yang najis yang bisa berkenan kepada Tuhan, hanya yang kudus. Dan kekudusan itu pun karena anugerah Tuhan. Maka dia bilang, aku menajiskan. Artinya Tuhan menganggap jijik. Tuhan tidak mau lagi gitu ya. Kalau orang lihat sampai dikatakan kesalehanmu seperti kain kotor di mataku, itu kan karena ini, saudara ya. Sehingga dia katakan, aku terpaksa, kedua kali ya, aku terpaksa menyerahkan Yakub ya untuk ditumpas. Jadi Tuhan sendiri yang menyerahkan. Karena ini bangsa Tuhan, pilihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak serahkan, siapa mau ambil? Orang Manado bilang, siapa mau ambil? Kita punya dalam genggaman Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Tapi Tuhan melepas. Gitu. Ini kan mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, dalam perlindungan Tuhan, Tuhan punya, Tuhan jaga dengan kuasanya. Itu terbukti dari Mesir. Mereka keluar lewat padang gurun 40 tahun, melewati siang dalam perlindungan tiang awan, malam dalam perlindungan tiang api. Dalam tuntunan itu Tuhan jaga semua. Melewati mereka mengalahkan Amalek dan bangsa-bangsa lain selama di padang gurun, sampai tiba kemudian di tanah kepunyaan yang dijanjikan, itu tanah Kanaan. Mereka juga sempat ada dalam kemenangan melakukan bangsa-bangsa sekitar, itu masih dalam perlindungan Tuhan. Tapi kemudian waktu berjalan satu persatu, mereka mulai menyangkal Tuhan, mereka mulai melawan Tuhan, mereka mulai menyembah berhala, mereka hidup dalam berzinahan, mereka menajiskan tempat kudus Tuhan, mereka melakukan penindasan, mereka melakukan pemerasan, ya, mereka melakukan kontrak politik dengan bangsa-bangsa asing dan kerajaan asing. Itu maka yang dulunya dilindungi Tuhan karena mereka sendiri yang mau keluar satu persatu, keluar lagi satu, keluar satu, ya, penyembahan berhala terjadi, kontrak politik dengan bangsa asing terjadi, mengandalkan kekuatan militer bangsa asing terjadi. Maka firman Tuhan katakan, aku terpaksa menyerahkan. Jadi Tuhan melepaskan perlindungannya, ya, kemudian dia menyerahkan bangsa ini, ya, untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Nah, seperti saya katakan tadi, kondisi mereka di pembuangan itu sangatlah merupakan kondisi yang ternista, dipermalukan. Betul-betul tidak punya harga diri, betul-betul sesuatu yang hampa, dalam kondisi yang tidak punya jati diri, kehilangan nama kebangsaan mereka, kebesaran mereka yang mengalami masa jaya selama Daud dan Salomo. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Nah, pada ayat 1 pasal 44, ya, Tuhan mengatakan sebuah era baru, ya, era di mana kesalahan-kesalahan sebelumnya, sebelum mereka diangkut ke pembuangan, era selama mereka di pembuangan itu akan segera berakhir, dan Tuhan mengumumkan sebuah era baru. Era baru itu diumumkan di pasal 1, pasal 44 ayat 1. Dikatakan begini, tetapi sekarang, itu kalau dalam bahasa, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, ya, we Israel baharti po. Nah, kata po ini adalah sebuah penegasan, ya, penegasan tentang sesuatu yang betul-betul dorongan yang kuat, keinginan yang kuat dari yang menyatakan ucapan ini, yaitu tetapi sekarang itu. Tetapi sekarang
dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel. We Israel bahar tipo, ya. Dengarlah gitu ya, dengan tegas. Ini merupakan sebuah pernyataan di mana Tuhan punya keinginan yang kuat sejak waktu itu, sekarang itu, atau pernyataan yang kuat menunjuk kepada pernyataan yang kuat yang dalam menunjuk kepada bahwa Allah sangat menginginkan adanya era baru, adanya suasana baru, adanya generasi baru gitu ya, yang dibentuk Tuhan, yang dibersihkan Tuhan, yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu disebutkan di situ, saudara, ya. Dan yang telah kupilih, gitu ya. Jadi pernyataan tentang yang telah kupilih ini menunjuk lagi, gitu ya, bahwa sekalipun mereka di pembuangan, tetaplah bangsa ini, gitu ya, karena mereka memiliki garis keturunan Yakub, tetaplah bangsa yang merupakan garis keturunan Yakub itu, ya, adalah bangsa yang Tuhan pilih. Itu sebuah pernyataan yang tegas. Nah, ayat 2 membuka apa yang Tuhan mau. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jadi ketika Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel ini, ya, sebenarnya adalah apa sebetulnya di mata Tuhan? Bukan karena kekuatan mereka, kegagahan mereka. Itu firman Tuhan bilang, dialah Tuhanlah yang menjadikan bangsa Israel itu, yang membentuk mereka sejak dari kandungan. Jadi sebenarnya sebelum mereka kemudian bersombong ria sebagai bangsa pilihan, Allah dengan tegas mengulang ayat 2 ini sebagai sebuah pernyataan bahwa keistimewaan mereka itu hanyalah anugerah Tuhan. Karena sebelum mereka menunjukkan siapa mereka, sebelum mereka tampil ke dunia, memang masih dalam kandungan Tuhan yang merancang mereka untuk jadi bangsa pilihan. Itu ada dalam otoritas Allah sendiri, itu ya. Itu otoritas Allah. Dia yang menyatakan itu, ya. Ini providensia Allah yang sangat luar biasa, ya. Dia Allah yang memilih dengan cara yang luar biasa. Ini sesuatu yang kalau bahasa teologi Calvin mengatakan ini predestinasi, gitu ya. Jadi memang sudah dipilih sebelumnya, gitu ya. Ya, sebelum ada karya, sebelum mereka sadar siapa mereka, Allah memang sudah yang memilih jauh sebelumnya, bahkan di dalam kandungan, gitu ya. Jadi sebelum menjadi apa-apa, dibentuk, bahkan dibentuk artinya memang Tuhan sudah merancang dan mempersiapkan, saudara. Mempersiapkan, ini sesuatu yang luar biasa. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Janganlah takut, artinya tetaplah kalaupun dalam kondisi mereka di pembuangan, jangan takut. Artinya jangan takut kemudian menjadi orang-orang yang merasa bahwa sudah kehilangan segala-galanya. Tidak, tetap sekalipun mereka dalam pembuangan, mata Tuhan tidak pernah lepas. Proses mereka dididik, dibentuk lewat penghukuman itu di Babel, itu memang akan terjadi, memang sudah berjalan. Tetapi dalam proses itu Allah tetap mengawasi, ya, sebagai pemegang kendali kehidupan yang menggerakkan raja-raja untuk menghukum dan yang menggerakkan raja-raja untuk membebaskan. Artinya raja-raja ini pun tetap dalam pengawasan Tuhan, ya, baik yang menghukum Nebukadnezar maupun Koresh yang membebaskan, kedua-duanya itu tetap dalam pengawasan Tuhan. Jadi tidak mungkin berlaku melebihi batas-batas yang Tuhan tentukan. Karena itu Tuhan mengingatkan supaya mereka tetap menjaga diri, jangan takut. Artinya generasi ini yang akan dibebaskan Tuhan, jangan takut, supaya jangan menyembah berhala, gitu ya. Jangan ditekan oleh nuansa suasana penyembahan berhala pada waktu itu, ya, dengan mungkin bahasa-bahasa yang mengatakan oh, dewa ini, ilah ini, nah, kalau tidak tunduk, tidak sujud, tidak menyembah, gitu ya. Tuhan bilang jangan takut, gitu ya. Hai hambaku dan Yesurun yang telah kupilih. Dan saya nak bahas lagi Yesurun ini bahasa puitis, kata-kata puitis terhadap Israel tentang orang yang dipilih, yang jujur dan lain sebagainya. Itu ya tidak perlu, itu sekedar tambahan saja, ya. Orang yang jujur, yang tulus hati, itu Yesurun itu. Tapi saya lebih menekankan kepada hal-hal yang lebih inti. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Nah, tentu kalau daerah kita yang tropis, yang daerah basah, yang sering hujan, ya, ini tentu tidak bukan sesuatu yang wah Tuhan akan memberi hujan lebat bahkan basah. Ini bukan sesuatu yang wow, gitu ya. Tapi ketika ayat 3 ini, saudara, khususnya tentang air, tentang hujan ini disampaikan kepada bangsa yang tinggal di tanah yang kering, yang tandus, gitu ya,
Kalian tahu daerah mereka itu, ya tentu ketika yang hujan jarang terjadi, gitu ya. Memang ternyata saudara-saudara, ini sesuatu yang mau menyatakan kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Allah yang luar biasa. Ya, hujan itu dalam kendali Tuhan, air itu dalam kendali Tuhan. Jadi kalaupun dalam kondisi tinggal di daerah yang kering, yang tandus, tak berdaya, secara manusia apa tuh mau bikin? Nado bilang, secara manusia apa tuh mau bikin? Tapi kalau dengan Tuhan, itu Dia mengubah segala-galanya. Ya. Yang kering, yang tandus, yang tidak berdaya, kalau Tuhan nyatakan kuasa pemeliharaannya, terjadi keajaiban di sana. Di waktu-waktu yang tidak diresangka, yang tidak bisa dibayangkan, Tuhan mengatur semuanya. Terjadilah hujan, awan Dia atur, Dia kirim, ya, sehingga dalam situasi, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya. Nah, tapi Tuhan mengatur semuanya, sehingga semuanya tepat pada waktu akan menanam, tepat pada waktu akan menuai. Ya, itu semua diatur dalam kuasa. Ini Tuhan nyatakan pada ayatnya yang ketiga itu. Aku akan mencurahkan air ke atas tanahmu. Itu Tuhan yang. Jadi kalau Israel mengalami kondisi itu karena pengaturan Tuhan. Tuhan bisa menahan air tidak turun. Itu kan sempat terjadi. Ya, Elia itu sempat melakukan hal itu. Tuhan sempat tahan, bahkan matahari tidak bergerak. Tidak bergerak. Terjadi siang selama beberapa waktu. Itu dalam kendali Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Ya. Minta hujan, Tuhan lepaskan dengan cara yang luar biasa. Ini perbuatan Tuhan yang ajaib mau dinyatakan. Tuhan mau, sekali lagi Tuhan menyatakan diri seperti ketika Dia memperkenalkan diri kepada Musa, bahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, untuk mengingatkan bahwa kalian itu punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang mengatur dan menguasai segala sesuatu di dunia ini, termasuk siklus alam ini. Air hujan dalam kendali Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga dikatakan pada ayat yang ketiga, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, ya, ini sesuatu yang mau menyatakan penyertaan Tuhan yang akan menyertai mereka selama-lamanya, ya. Nah, dalam kendali di mana roh itu, ya, sesuatu yang tentu tidak bisa dilihat, tapi ketika Dia menyatakan aku akan mencurahkan rohku, gitu ya, berarti bukan lagi melalui tidak ada lagi istilah perantara-perantara sebenarnya. Itu mau menuju ke sana. Mungkin ini akan mengantar sampai pada hari Pentakosta, suatu penggenapan yang terjadi nanti di era Pentakosta sesudah Yesus naik ke sorga. Ini pencurahan roh ini, ya, dan sesuatu yang luar biasa, di mana Allah hadir betul-betul dalam kehidupan tanpa ada batas lagi, tanpa ada perantara lagi. Itu karena Tuhan sudah beserta betul-betul menjadi bagian setiap orang, bukan lagi umat melalui nabi, melalui rasul, tapi betul-betul dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa ini dihadir. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi sebuah jaminan yang mau menyatakan bukan berhenti sampai pada masa mereka, tapi sampai anak cucu. Ini sebuah jaminan turun-temurun penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ini dinyatakan. Jadi kalau mereka mau hidup kembali, mendengarkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, itu pemeliharaan Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Dan mau dikatakan juga sebenarnya melalui bacaan ini, saudara, bahwa sebenarnya kekuatan kasih Allah itu benar-benar ajaib. Kalau Tuhan mau berbelas kasih, menyatakan tidak setengah-setengah, tidak ada batas-batasnya lagi. Kalau Tuhan yang mau menyatakan, melimpahkan, benar-benar dilimpahkan, benar-benar luar biasa. Artinya Tuhan mau mengingatkan betapa sia-sia dan betapa percuma kenyataan yang terjadi pada ayat 27, 28, pasal 43. Itu sebuah kebodohan manusia yang tergiring oleh karena godaan-godaan sekitar. Pada semua itu percuma. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada jaminan kemakmuran, tidak ada jaminan kenyamanan, keamanan yang paling sejati dan kalau boleh mau bilang bebas dari tuntutan-tuntutan politik seperti ketika mereka menjalin kerjasama mohon perlindungan dari Mesir dan sebagainya. Itu kan ada tuntutan upeti yang mereka harus bayarkan, pajak dengan persentase yang sangat tinggi dan memberatkan, bahkan sempat naik sampai berapa puluh persen, membuat bangsa Israel mengeluh pada waktu itu kan, waktu-waktu sebelumnya. Tapi dengan Tuhan kan tidak, Dia hanya meminta kesetiaan, ketaatan, ya, kejujuran, keadilan, itu saja. Yang kesemuanya juga saya mau katakan bahwa ketaatan, kesetiaan, kejujuran, keadilan itu juga adalah yang demi kebaikan mereka, ya kan? Bangsa akan menjadi baik, kehidupan secara sosial jadi baik, perekonomian jadi baik, tubuh mereka secara fisik, kesehatan juga menjadi baik.
kalau mereka mau hidup di dalam keadaan yang dibimbing oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa sih yang Tuhan minta? Apa yang Tuhan dapat dari kesetiaan mereka? Apa yang Tuhan dapat dari ketaatan mereka? Apa yang Tuhan dapat dari keadilan mereka? Apa yang Tuhan dapat dari kehidupan yang jujur, kehidupan yang saling mengasihi? Apa yang Tuhan dapat sebenarnya? Dia punya segala-galanya. Ini kan dia menyatakan seperti itu. Dia punya segala-galanya. Langit, bumi, dan segala isinya dia punya. Dia bisa mengatur segala-galanya. Dia bisa menahan apa saja. Dia bisa memerintah apa saja. Dia bisa menggerakkan apa saja. Dalam kuasanya, dia punya semua. Sehingga kalau mau dibilang sebetulnya, ketika Tuhan menyatakan kepeduliannya, kasihnya, kemudian disebut bangsa pilihan, itu bukan karena ada yang spesial dari bangsa itu, dari orang itu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini kebaikan Tuhan ini betapa luar biasa. Sebutkan lagi ayat 4. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gadarusa di tepi sungai. Beginilah firman Tuhan. Kita masuk pada bagian kedua dari pasal 44 ayat 1 sampai 8 ini, bagian kedua. Karena bagian pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bicara tentang ketetapan, ya, atau pernyataan Tuhan, hukum, apa yang harus, ya. Kemudian pasal 44 ayat 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu merupakan penjelasan, deklarasi ulang, kalau boleh mau bilang begitu kan, penjelasan, ya, tentang siapa Tuhan. Sang Tuhan itu dinyatakan dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, pada ayat 6 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Jadi ketika dia mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, itu kalau orang perhatikan, ya, mulai dari ayat kedua itu, Tuhan itu kata huruf besar semua. Ini adalah Yod He Vav He, ya, sebuah penulisan dalam bahasa Ibrani untuk menuliskan nama Tuhan, ya, yang besar, yang luar biasa itu, yang tak bisa disebut, tak berani disebut oleh orang Israel, sehingga ditulisannya dalam 4 huruf mati itu, ya, tetragrammaton, ya, Yod He Vav He itu. Dan kemudian orang Israel hanya menggantikannya dengan menyebutkan Adonai sebagai sebuah penghormatan, karena tidak mau menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan, ya, sehingga nama itu yang kemudian orang menambahkan, ya, sehingga menjadi sebutan Yahweh, gitu, ya. Sebenarnya tidak ada yang tahu betul sebenarnya Yod He Vav He ini, sebenarnya tidak ada yang tahu betul sebenarnya, tidak ada, ya. Karena memang betul nama Tuhan tidak ada yang tahu sebetulnya, ya. Karena ketika Musa menanyakan kepada Tuhan Allah, siapakah engkau? Jika aku berjumpa dengan bangsa Israel dan mereka menanyakan, siapa yang siapa yang menyuruh engkau? Siapa yang memerintah engkau? Siapakah dia itu? Maka Tuhan hanya mengatakan begini kan kepada Musa. Katakanlah kepada Israel, akulah aku adalah akulah aku. Aku yang telah mengutus kamu, ya, aku yang mengutus kamu kepada bangsa Israel. Jadi aku adalah aku. Jadi tidak ada gambaran, tidak ada kata, tidak ada gambaran, tidak ada sesuatu yang bisa disetarakan untuk digunakan sebagai sesuatu yang bisa menjelaskan sebenarnya ini loh Tuhan. Tidak ada sebenarnya. Dia adalah Dia dalam kemahakuasaannya, dalam kebesarannya, dalam keagungannya, karena Dia mengatasi segala sesuatu. Dia mengatasi segala bahasa, Dia mengatasi segala pikiran, Dia mengatasi alam semesta ini. Dia lebih besar dari alam semesta ini. Kalau boleh mau dikatakan Dia di atas segala-galanya. Tidak ada gambaran yang bisa merangkum tentang siapa Tuhan itu. Karena kalau Tuhan punya nama, maka Tuhan berarti dinamai. Siapa yang menamai Tuhan, ya? Dan kalau Tuhan memberi nama kepada dirinya sendiri, itu, ya, maka nama itu seakan-akan telah menggambarkan keseluruhan Allah, ya kan? Kalau bangsa Israel itu kan setiap nama punya arti, saudara-saudara. Jadi ketika ada nama, berarti itulah Dia. Sementara kalau Dia diberi nama, berarti itulah Dia. Sementara Allah tidak bisa hanya dibatasi dalam satu arti nama. Karena kan Tuhan bukan hanya sekedar penyelamat, tapi Dia juga adalah Maha Kasih, Dia Maha Hadir. Dia adalah segalanya tentang omni itu, omnipotent, omnipresent, dan lain sebagainya. Dia adalah Allah yang maha hadir, maha kasih, maha penolong, maha melihat, maha mengetahui. Segala-galanya adalah Dia dalam kebesaran dan keagungannya. Nah, jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ini kan sangat jelas sekali saudara-saudara ketika Dia mengatakan bahwa dalam kemahakuasaan, dalam kebesarannya Allah melampaui segala-galanya itu, ya. Allah yang tidak terpahami itu, Allah yang tidak terhampiri itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dia yang Allah yang immutable itu menjadi Allah yang kemudian mutable. Allah yang immutable menjadi Allah yang mutable. Allah yang tak berubah itu menjadi Allah yang berubah.
ya. Allah yang tak berubah, maksud Allah yang tak berubah ya, dikenal sebagai Allah yang adalah Allah itu sendiri, dikenal sebagai Allah dengan wujudnya, dengan esensinya, dengan kemahakuasaannya. Itu karena kasihnya itu menjadi mutable, menjadi berubah, ya. Menjadi berubah dalam arti masuk ke dalam realitas sejarah, ya. Bersama-sama dalam realitas sejarah melalui bangsa Israel dia kemudian menjadi Allah yang berubah. Berubah artinya maksudnya adalah dia kemudian dari yang tidak terpahami menjadi terpahami. Dia terpahami dalam pengertian tertentu juga, ya. Itu nanti kita akan melihat dengan jelas ketika kita bicarakan tentang Allah yang menjadi manusia. Itu baru kita bisa mengerti tentang the immutable dan mutable itu, ya. Dia yang menjadi manusia. Allah kemudian mengosongkan dia mengambil rupa. Itu nanti kita bicarakan di lain waktu itu tentang Yesus, ya. Tentang inkarnasi itu, saudara-saudara. Nah, jadi ketika dia mengatakan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, artinya dia mau mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu di pembuangan, ya, di Babel itu tidak ada ilah lain, tidak ada yang bisa sama dengan dia, tidak ada yang bisa disandingkan dengan Tuhan Allah. Dia yang sudah ada sebelumnya, dia juga yang akan ada sampai selama-lamanya. Jadi baik Israel pada zaman dulu, Israel pada zaman sekarang, dan Israel pada zaman nanti, Allah adalah tetap Allah. Dia adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia juga adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Musa. Dan dalam garis itu, garis sejarah itu, dia tetaplah Allah sampai kepada kesudahan. Nah, ini satu pernyataan yang sangat luar biasa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat dalam bagian ini, saudara, sebuah penegasan yang luar biasa. Dia mengatakan tidak ada ilah selain daripadaku, tidak ada Allah selain daripadaku. Hanya Dia satu-satunya. Bukan Baal, bukan siapapun, bukan Dewa Bel dan lain sebagainya yang ada di di Babilonia, di Babel. Tidak ada. Dialah Allah satu-satunya. Dia, dan memang tidak ada. Kalau orang menyebut ini Allah, itu bukan gitu. Tuhan mau mengatakan itu hanya berhala saja, buatan manusia saja. Ya. Jadi manusia yang membuat dan menyebut bahwa ini Allah, manusia yang membuat dan menyebut ini Allah. Tapi kan Tuhan Allah Israel yang menyatakan diri kan tidak dibuat oleh manusia. Ya, Musa tidak menemukan Tuhan kemudian memperkenalkan kepada bangsa Israel, tapi Tuhanlah yang memperkenalkan diri kepada Musa. Ini perbedaannya yang jelas. Supaya kenapa dikatakan tidak ada Allah selain daripada Allah Israel itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Allah yang kemudian memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus. Ya. Allah yang menjadi manusia. Kenapa disebutkan tidak ada? Kenapa? Karena selain daripada Tuhan Allah, semuanya buatan manusia. Hasil imajinasi manusia. Hasil di mana manusia mereka reka, oh ini rupanya mungkin ini Allah. Dan mengatakan itu Allah. Mereka buat ini mengatakan bahwa itu Allah. Tapi kalau Allah Israel kan dia yang memperkenalkan diri. Dia yang memperkenalkan diri kepada Abraham, menyuruh Abraham keluar. Dia yang menyertai Ishak, dia yang berjumpa dengan Yakub dan terjadilah pergumulan sehingga dari Yakub menjadi Israel, itu kan? Mulai dari sekarang nama bukan Yakub tapi mereka akan menyebut engkau Israel karena engkau telah menang bergumul dengan Allah. Jadi Allah sendiri yang menjumpai sampai kemudian kepada Musa, di mana bangsa Israel dalam kondisi di Mesir, gitu ya. Mereka hampir-hampir tidak mengenal Allah lagi, tapi Tuhan datang kepada Musa dan memperkenalkan diri, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Tuhan yang memperkenalkan diri, Tuhan yang menyatakan siapa dia. Baru kemudian Musa mengatakan kepada bangsa, ini Allah ini yang telah mengutus aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama. Jadi tidak ada yang lain. Sampai kepada di pembuangan ketika dia menyatakan memperkenalkan diri lagi melalui Yesaya, gitu ya. Dan seterusnya, ini semua penegasan-penegasan saja. Siapakah seperti aku, biarlah ia menyerukannya, dan seterusnya. Bahkan Tuhan membuat sebuah tantangan yang luar biasa. Janganlah gentar, ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Tidak ada yang seperti Allah yang mampu memberitahukan hal-hal yang nanti akan terjadi. Berpuluh tahun, beratus tahun, seperti penghukuman bangsa Israel ini kan, itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Tidak ada Allah yang dapat menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu penegasan yang kuat tentang siapa Tuhan Allah. Kemudian dia katakan begini, tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Daud adalah seorang raja yang kebanggaan Israel yang pernah mengatakan bahwa engkaulah gunung batuku. Jadi dalam masa pemerintahan Daud, ya, sampai Salomo itu, di mana bangsa Israel, kerajaan Israel itu aman, tentram, ya, karena ada benteng yang kuat. Itu ungkapan Daud. Karena ada raja di atas segala raja. Ada Tuhan yang merupakan gunung batu. Artinya ketika bangsa Israel ada bersama Tuhan, maka kerajaan mereka aman. Itu kan terbukti selama masa Daud, Salomo, karena mereka ada di dalam Tuhan. Maka Tuhan adalah gunung batu. Itu kan sebuah gambaran bahwa ini adalah perlindungan yang kokoh. Orang kalau zaman dulu kalau mau berlindung kan lari saja di gunung. Nah, sehingga Daud katakan Tuhanlah gunung batu. Sehingga Tuhan ulang dalam pasal 44 ayat 8, dialah gunung batu, tidak ada yang lain. Dialah kekuatan dari segala-galanya. Sehingga bangsa Israel sebetulnya kalau dengan Tuhan aman. Tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Itu maksudnya, ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kita juga semua tentu ketika Tuhan mau mengatakan kepada kita semua belajar dari firman Tuhan atau bagian Alkitab yang kita sudah tafsirkan bersama-sama tadi, maka tentu kita sama mengatakan bahwa
Ketika Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-44, ayat yang kedua bacaan kita, ketika dikatakan beginilah firman Tuhan, saudara, kata yang digunakan pada ayat 2, beginilah firman Tuhan, itu adalah Amar Adonai dalam bahasa Ibrani. Kata amar itu adalah sebuah ketetapan perintah, hukum. Jadi ketika Tuhan bilang Amar Adonai, jadi firman ini yang disampaikan ini adalah sebuah ketetapan, hukum, artinya tidak akan berubah lagi sampai selama-lamanya. So, ucapan yang ketika Tuhan menyatakan dialah penolong, dialah penyelamat, itu berarti bersifat tetap. Tuhan sendiri akan memastikan itu tidak akan ditarik lagi, tidak akan berubah. Ini ucapan perbedaan antara amar dan dafar. Kalau dia pakai kata dafar, itu saudara, dafar itu artinya sekedar sebuah seruan saja, ya. Ya, mau dengar ya dengar, mau buat ya tidak buat, itu tidak masalah, gitu ya. Artinya ya silakan saja, bisa saja manusia kemudian melanggar itu ya, seruan-seruan itu maksudnya ya. Tapi ini kata dafar, itu kata amar yang digunakan dalam itu. Kemudian juga pada ayat yang kedua, saudara, kita lihat ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kata yang digunakan untuk kata membentuk itu adalah osea, mendesain. Kata Ibraninya osea, mendesain. Mendesain ini artinya perencanaan yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan yang bentuk, Tuhan yang desain sesuai dengan rencananya, sesuai dengan tujuannya. Bagi kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan kepada kita semua, kita percaya bahwa kita adalah orang yang didesain Tuhan. Sebagai orang yang didesain Tuhan, maka kita akan berjalan sesuai dengan kemauan Sang Perancang itu. Jadi bentuk tubuh kita, bentuk wajah kita, jalan hidup kita, perjalanan kita, hari-hari hidup kita, itu akan sesuai dengan rancangan Sang Pemilik kehidupan ini, pemilik tubuh ini. Kita adalah milik Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah orang yang dirancang Tuhan sedemikian rupa. Dan kita akan tetap berjalan sampai pada tujuan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita harus mengaminkan bahwa kita adalah orang yang berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kemauannya Tuhan. Maka hiduplah dalam percaya seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dan artinya juga tentu bahwa kita tidak mungkin dalam kehidupan ini melenceng keluar dari apa yang Tuhan rancangkan. Akan terjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan, yaitu hidup kita dan masa depan kita. Kita harus percaya itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian Alkitab ini juga kita belajar satu hal, kita merenungkan satu hal, bahwa apapun situasi hidup kita, apapun kondisi kita, apapun kenyataan hidup kita hari ini, nama kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan Allah. Nama kita itu tetap tercatat di dalam ingatan Tuhan. Seperti Tuhan tahu Israel, hambaku, orang yang kupilih, bangsa yang kupilih, Yeshurun. Tuhan tahu nama kita. Berapa puluh tahun pun kita, bahkan kita dalam kondisi hidup mungkin telah sedikit jauh menyimpang dari jalan yang Tuhan inginkan, kita sedikit keluar, ya. Tapi kalau kita adalah orang yang dikasihi, dipilih Tuhan, nama kita tercatat indah dalam ingatan Tuhan. Dan Tuhan mau kita untuk supaya ada kehidupan yang kembali sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Kita juga harus percaya, saudara, dalam kondisi hidup apapun kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, dimanapun kita, segersang apapun hidup kita, sekering apapun hidup kita, serumit apapun hidup kita, kalau Tuhan kembali mau menyatakan keberpihakannya, penyertaannya, pertolongannya, ya, kepada orang yang mau berbalik, yang mau mendengarkan suara Tuhan ini, panggilan Tuhan, mau dengar kembali. Saudara-saudaraku yang ada di sana yang mungkin sudah berjalan jauh dari kondisi kehidupan, dan saudara merasa bahwa kenapa hidup ini seperti dalam kondisi yang tidak berdaya, kering, gersang, seperti kehilangan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Saudara yang sebenarnya menjauh, Tuhan sedang memanggil saudara. Tuhan sedang menjangkau saudara. Dan ketika Tuhan menjangkau saudara, buka hati, jangan menolak panggilan dan jangkauan Tuhan itu. Relakan tanganmu digenggam Tuhan. Karena ketika Tuhan menggenggam tanganmu, Dia tidak akan membawa engkau ke air yang gersang, air yang kotor. Seperti kata bahasa Mazmur pasal 23. Tapi Tuhan akan membawamu ke air yang tenang. Dia akan membawamu ke rumput yang hijau. Ya, apapun kondisi hidupmu, Tuhan sanggup ubah. Apapun kenyataan hidupmu, Tuhan sanggup membuat engkau kembali berjaya.
Apapun kondisi hidupmu, kalau kau sadar siapa engkau di hadapan Tuhan, kalau kau sadar, kau ingat, Tuhan mengingatkan dirimu dengan cara Tuhan bahwa kamu itu adalah bangsa pilihan, kamu itu adalah kepunyaan Tuhan, dan kamu rindu untuk kembali dengan Tuhan, rindu kembali dari pembuangan, kembali ke asalmu, kembali ke tempatmu di mana Tuhan merancangmu, Tuhan mempersiapkanmu, tidak tinggal lagi di pembuangan, tidak tinggal di pengasingan, tidak tinggal di tempat yang di dunia, di keadaan karena dosa-dosamu, karena perbuatanmu, karena perlakuanmu, karena engkau yang melawan Tuhan, dan akhirnya kamu hidup di pembuangan, hidup di keadaan yang tidak diberkati, hidup di pembuangan, hidup di tempat kamu ditindas, hidup di pembuangan, hidup di tempat kamu dipermalukan, hidup di pembuangan, hidup di tempat kamu seperti kehilangan pengharapan dan ingin menyesuaikan diri saja dengan kondisi sekitar. Apa yang mau jadi ya jadilah. Ingatlah bahwa di tempat itu pun Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tetap mengingat namamu, Dia ingin kamu kembali, Dia ingin kamu diberkati, karena Tuhan menjamin bahwa yang kamu percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kamu imani adalah Dia yang memiliki segala sesuatu. Kenapa kamu mencari yang lain? Kenapa kamu harus menjauh dari Tuhan? Kenapa kamu mencari yang sia-sia? Kenapa kamu mengandalkan yang bukan sesuatu yang patut diandalkan, yang hanya bisa menjawab 1 dan 2 hal, yang bisa menjamin hidupmu untuk 1-2 waktu? Sebenarnya kamu punya Tuhan yang bisa menjamin seluruhnya. Kamu punya Tuhan yang bisa menyediakan seluruhnya. Kamu punya Tuhan yang bisa menjawab segala-galanya sesuai dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kamu punya Tuhan yang bisa membuat tanah yang kering itu menjadi tanah yang basah. Kamu punya Tuhan yang bisa membuat tanaman-tanaman yang tidak subur di tanah yang gersang itu kembali bertumbuh subur, seperti pohon gandarusa yang di tepi aliran sungai, dengan pertumbuhan yang baik, dengan cabang-cabang yang banyak. Biasa, kamu akan dibawa Tuhan untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa, kecepatan bertumbuh yang luar biasa, kalau kamu hidup mengandalkan Tuhan. Karena cuma Dia satu-satunya Allah, cuma Dia satu-satunya penguasa kehidupan ini, cuma Dia satu-satunya yang mengetahui jauh sebelum kamu melangkah, cuma Dia satu-satunya yang mempersiapkan masa depan terbaik, karena Dialah yang merancang kamu sejak di dalam kandungan. Cuma Dia adalah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain yang betul-betul memiliki kasih yang luas, yang mendengarkan seruanmu. Kamu tidak berjumpa berhadapan dengan patung yang mati, buatan manusia, imajinasi manusia, angan-angan manusia, tapi benar-benar Allah yang memperkenalkan diri. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua saudara-saudara di perenungan ini, di Yesaya 44 ini, mari ingat dan percayalah, mari bersandar kepada Tuhan Allah, Sang pemilik kehidupan, yang menjamin kehidupanmu sebagai Tuhan, pemegang kendali waktu, keadaan, kenyataan hari ini maupun sesuatu yang belum terjadi ke depan. Ada semuanya di dalam kendali Sang Maha Kuasa, Allah Tuhan kita satu-satunya. Amin.